Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhsin, perwakilan dari kelompok 5, algoritma pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai source code, sequence, searching, yang terdiri dari 4 fungsi yang dijadikan dalam satu file. Nah, codingan ini pertama-tama dibuat dengan menuliskan library-nya. Library-nya itu standar input output, standard library, standard math, nanti untuk mengerjakan binary search, dan mendefinisikan sentinel sebesar nilai segini, minus 9999. Programnya dinamakan program access array. Deskripsinya sebagai berikut. Dengan initial state, user dapat memasukkan input, yaitu nilainya, dan yang ingin dicari, dan final state-nya hasil akses dapat dicetak di layar. Oke, langsung aja. Di sini adalah main programnya, program utama, yaitu searching sequential acak dengan 3 parameter, searching sequential acak sentinel dengan 3 parameter, searching sequential urut dengan 3 parameter, dan binary search dengan 4 parameter. Masuk ke deklarasi. Di sini adalah array yang utamanya. Nilainya masih belum urut ya. Di sini awalnya itu diberi nilai 999, yaitu indeks 0, karena kita tidak menggunakan indeks 0. Jadi diisikan nilai yang sekiranya tidak mungkin dicari oleh user. Lalu ada array sentinel yang nanti salah satu indeksnya akan diisikan dengan nilai sentinel. Ini sebagai titik akhir dari pencarian. Lalu ada array urut, itu array yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Sekali lagi, ini indeks 0-nya diisikan dengan angka yang kemungkinan kecil diakses oleh user. Sini ada variabel. Ini juga variabel. Nah, ini bentukan dari main programnya. Kita skip dulu langsung ke prosedur dari tiap-tiap main program. Di sini ada prosedur searching sequential acak dengan 3 parameter tanpa titik koma di sini. Nah, ini deskripsinya. Dengan initial state, array sudah berisi nilai, final state-nya jika nilai ditemukan, maka outputnya indeks, dan jika nilai tidak ditemukan, maka outputnya -1. Deklarasi I dijelaskan bahwa I itu merupakan indeks pertama, jadi dimulai dari indeks pertama. While I kurang dari sama dengan 2 dan array I tidak sama dengan cari, maka akan mengalami looping, yaitu penambahan indeks. Jika indeks lebih dari 12, maka output akan mengeluarkan -1. Dan di luar dari I kurang dari 12, maka akan mengeluarkan indeks yang akan diproses nanti ke dua-duanya sebenarnya akan diproses ke sana. Yang -1 nanti akan keluar nilai else nanti di atas, dan indeks I akan mengeluarkan si nilai yang berindeks tadi. Lanjut ke searching sequential acak sentinel. Bedanya adalah nilai di sini dengan sequential acak biasa itu terdapat di looping while-nya. Di while ini tidak menggunakan acuan sentinel. Nah, kalau di sini jika array tidak sama dengan sentinel, maka si indeksnya akan terus ditambahkan 1 sampai nanti di sentinel, maka akan keluar tidak ditemukan gitu. Kalau misalkan sama dengan cari, maka
akan mengeluarkan output index. Lanjut ke searching sequential urut. Di sini perbedaannya terdapat di if-nya. Kita bahas dulu dari awal. Indeks mulai dari angka 1. Jika i kurang dari ketika i kurang dari sama dengan 12 dan array tidak sama dengan cari, maka akan dilakukan pengulangan, ditambahkan indeksnya, mencari ke indeks selanjutnya maksudnya. Jika array sama dengan cari, maka akan mengeluarkan output sebesar indeksnya. Nanti akan diproses ke main program dari sequential urut. Jika tidak, akan mengeluarkan -1 yang nanti masuk ke else dari sequential urut. Lanjut ke prosedur binary search. Di sini ada 4 parameter, ditambahkan 1 yaitu indeks akhir. Indeks akhir ini untuk sebagai si nilai tengah yang untuk kemana arahnya, ke kanan atau ke kiri gitu. Oke. Dari deklarasinya itu i awal, tengah, dan akhir. Terus dijelaskan bahwa awal itu mulai dari indeks pertama adalah indeks pertama dan akhir itu adalah indeks akhir. Lalu tengah itu menggunakan library math tadi, maka bisa digunakan round, yaitu awal ditambahkan round, akhir dikurang awal, ditambah 1 dibagi 2. Printf, jadi gini, contoh kasusnya misalkan kita ingin mencari nilai tengahnya jika terdapat 12 indeks. Jadi kan indeks awal itu 1, indeks akhir itu 12. Jadi 1 ditambahkan akhirnya 12 dikurang 1, 11. 11 ditambah 1, 12. 12 dibagi 2, 6. 1 ditambah 6 jadi 7. Nilai tengahnya 7. Seperti itu. Nah, ketika ini masuk ke looping lagi untuk nilai tengahnya. Ketika array tengah tidak sama dengan cari dan awal kurang dari akhir, maka lakukan jika array tengah kurang dari cari, maka awal sama dengan tengah ditambah 1, yang istilahnya akan bergerak kanan. Jika tidak, akhir sama dengan tengah dikurang 1, yaitu bergerak ke sebelah kiri pencariannya. Ini untuk fungsi untuk mencari ke arah mana yang akan dicari setelah dibagi 2 indeksnya. Nah, sama ini mencari nilai tengah, di sini pengulangan lagi dan seterusnya. Oke. Langsung lanjut ke atas lagi ke main program. Ada di sini. Jadi program pencarian sekuensial, print isi array-nya. Isi array-nya itu lakukan looping di sini. Sudah di print. Kemudian masuk ke prosedur paling pertama yaitu searching sekuensial acak. Nah, di sini si user memasukkan angka yang akan dicari. Jika indeksnya tidak sama dengan -1, maka nilainya akan ditemukan, ini ditampilkan, dan pada indeks keberapa. Jika tidak, akan mengeluarkan output nilai tidak ditemukan. Nah, di sini saya menambahkan juga kembali ke menu, maksudnya itu ke inisiasi prosedur searching sekuensial acak lagi jika ingin mencari angka yang lain dengan bantuan goto balik. Nah, di sini ada balik. Lanjut ke inisiasi prosedur searching sekuensial acak sentinel.
Perbedaannya yaitu tadi pada sequential acak biasa menggunakan array, dan di sini menggunakan array sentinel, yaitu array yang sudah diganti salah satu indeksnya menjadi sentinel sebagai titik akhir dari pencarian. Jika indeks tidak sama dengan min 1, maka nilai ditemukan. Dan jika tidak, ya nilai tidak ditemukan. Selain itu, kembali juga menggunakan fungsi kembali untuk mencoba lagi jika user ingin mencari dengan prosedur searching sequential acak sentinel. Lanjut ke prosedur searching sequential terurut. Di sini menggunakan array-nya array yang sudah diurutkan. Dengan apabila indeks tidak sama dengan min 1, maka nilai ditemukan, dan jika di luar itu maka nilai tidak ditemukan. Dan ada fungsi kembalinya yaitu IO. Di sini ada IO. Lanjut ke binary search. Nah, di sini jika tidak sama dengan min 1, maka nilai ditemukan, dan di luar dari itu nilai tidak ditemukan. Menggunakan fungsi balik lagi, dan jika fungsi baliknya mengeluarkan nilai di luar Y, maka akan terus maka tidak akan mengalami goto atau kembalinya ke program ini lagi, prosedur binary search. Oke, setelah itu di prosedur selesai. Langsung aja dicoba kita eksekusi program ini. Sebentar. Oke. Tadi pencet. Oke, coba kita cari nilai negatif 43 ya. Keseluruhannya kita cari negatif 43. Nah, di prosedur searching sequential acak ditemukan nilai 43 minus 43 ditemukan pada indeks ke-10. Jika ingin mengulanginya dengan nilai yang lain, maka user tinggal menuliskan huruf Y. Dicoba lagi, misalkan nilai 60 keluar pada indeks ke-3. Lanjut ya. Nah, jika menulis huruf N atau di luar Y, maka program lanjut. Sekarang array sudah ditambahkan sentinel, maka inisiasi prosedur searching sequential acak sentinel dilakukan. Masukkan angka yang dicari, misalkan tadi menggunakan minus 43. Minus 43 di searching sequential acak itu terdapat pada indeks ke-10. Tapi sentinel tidak akan ditemukan. Jika menggunakan searching sequential acak sentinel tidak akan ditemukan karena si nilai minus 43 tadi sudah diganti dengan sentinel. Jadi pemberhentian hingga sentinel, dan sentinel bernilai negatif 9999. Langsung next ke inisiasi prosedur searching sequential terurut dengan memasukkan angka yang sama, minus 43. Nah, di sini outputnya indeks yang pertama karena menggunakan array urut. Next ke inisiasi prosedur binary search, nilai yang dicari minus 43. Nah, di sini kan caranya binary search itu bekerja itu dengan memotong sebagian lalu bergerak ke arah mana pencariannya itu. Nah, di sini kan tadi nilai tengahnya tadi udah ditemuin 7 tuh. Dari 1 ditambahkan 12 dikurang 1 ditambah 1 dibagi 2. 12 bagi 2 6, 1 tambah 6 7. Berarti nilai tengah dari array keseluruhan adalah 7.
Nah, ruang pencarian akan ke sebelah kiri karena nilai yang dicari adalah minus 43. Di mana nilai negatif 43 itu merupakan nilai yang ada di sebelah kiri atau yang kecil, termasuk kecil. Nilai tengah 4, terus berlanjut menggunakan looping, lalu bertemu ke nilai tengah 1 setelah dibagi. Dengan ditemukannya nilai minus 43 pada indeks pertama. Jadi prosedur binary search ini membagi dua si array dan kemana arahnya si nilai yang akan dicari tersebut. Oke, lanjut. Oh, sudah selesai. Ya, berakhir di prosedur binary search. Ya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.